Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review saham PANI di tahun 2025. Prospeknya seperti apa? Ini saham yang sangat populer dari tahun 2024 sampai sekarang karena sangat banyak yang membahasnya. Dan kami diminta review oleh penonton setia kami, apalagi ada logonya ini. Ini 3 di antara yang sangat banyak meminta kepada kami untuk mereview saham PANI. Sebelum lebih jauh, kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe, yaitu di homepage-nya channel Saham Hijau. Disclaimer on tentu saja ya. Nah, ini selama 1 tahun dari Januari 2025, saham ini sudah turun 31%. Padahal kan saham ini saham yang sangat hot. Tentu saja pertanyaannya ada apa? Tapi kalau misalkan 1 tahun dari bulan Mei tahun lalu, maka saham ini udah naik sampai 99%. Wow. Apalagi kalau yang sudah beli dari tahun 2023. Wih, kayaknya udah luar biasa. Selamat, kami ucapkan selamat. Saham ini masyarakat hanya dikasih kesempatan 10% saja. Memang kalau saham dengan komposisi publik hanya sedikit itu biasanya saham bagus. Apalagi 10% ini. Jadi yang beredar itu di masyarakat tidak begitu banyak. Jadi kalau mau naik itu luar biasa, tidak begitu sulit secara teori. Nah, memang Agung Sedayu Group ini ya, atau orang nyebutnya dengan PIK ya, Pantai Indah Kapuk, ini memang luar biasa. Kenapa? Ini kawasan yang terintegrasi berada di pinggir laut. Nah, saya tidak berbicara hal-hal kontroversial di baliknya ya, tapi secara tempat itu memang luar biasa. Bayangkan 6.000 hektar di tepi pantai yang dikenal dengan New City of Jakarta. Jadi luar biasa. Ini mulai tahun 2018. Jadi kalau Anda yang berada di wilayah Jakarta tidak tahu ini, maksudnya sebelum sahamnya meledak ya, itu sangat disayangkan. Nah, ini kalau proyeknya ya, ada 8.000 hektar pengembangan tanah, 90.000 unit rumah tapak, 34.000 unit apartemen, macam-macam banyak lah. Sehingga kalau kita bicara prospek memang sangat menarik ya. Sekali lagi kalau bicara prospek memang sangat menarik. Dan ini peluncuran proyek-proyek yang sangat menjanjikan. Anda bisa pause ya. Kemudian Anda bisa lihat satu persatu, mulai dari golfnya, kemudian safari rivernya, kemudian macam-macam lah. Nah, mari kita lihat baik-baik lalu lintas yang ada di saham ini. Meskipun komposisi masyarakat itu hanya 10%, tapi shareholdersnya itu sampai 47.000. Dan lalu lintasnya setiap bulan itu memang besar sekali. 1.486 di bulan Maret dan 1.398 di bulan April. Adapun komposisinya di saham ini sangat banyak dihuni oleh lokal ya. Nah, mari kita melihat dengan objektif ya, berdasarkan data ya. Saya mohon maaf ini kepada para pecintanya, karena pecinta saham ini sangat banyak. Kinerja di tahun 2025 menurut kami tidak membahagiakan. Karena apa? Karena kuartal 1 tahun 2025 itu jebloknya sangat besar dibanding tahun 2024. Baik dari kuartal 1 year on year atau kuartal 4. Biasanya orang kan melihat dari laba kuartal sebelumnya. Nah, ini turunnya luar biasa. Yang berikutnya, kalau bicara dari segi valuasi, ingat ya, valuasi beda dengan harga ya. Jadi banyak teman-teman yang masih salah paham. Valuasinya menurut kami sudah terlalu mahal ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bullshit ini dengan valuasi, oke, silahkan. Saya hanya menyampaikan apa adanya. Book value-nya 8, PER-nya itu sampai 900 annualize ya. Kalau trailing 12 month 337, enggak masuk akal. Sekali lagi, tapi di pasar semua bisa terjadi. Tapi kalau versi kami sudah tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Yang berikutnya adalah cash flow-nya minus. Perusahaan ini cash flow-nya minus. Kemudian free to cash flow-nya juga minus. Anda bisa lihat yang ini ya. Yang berikutnya, mari kita bandingkan dari segi valuasi ya. Dibandingkan perusahaan-perusahaan lain properti,
baik yang di LQ45 atau non LQ45 yang populer. Saya masukkan ini BSDE, SMRA, CTRA. Ini yang LQ45, CTRA dan SMRA. CTRA dan SMRA itu secara pairnya itu 7, ini 6, ini 5. Ya, kalau nullized ini 6, ini 7, 6, ini 14. Bandingkan dengan money yang sudah di angka di atas 300 ya. Sangat tidak masuk akal. Ya, kemudian book value-nya ini 0,8, 0,6, 0,4. Kalau yang ini sudah 8. Sekali lagi saya evaluasi ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kinerja profitabilitasnya? Juga sama kalau kita bandingkan dengan yang lain. Sebetulnya Pani enggak istimewa-istimewa amat kalau dari segi itu. Tapi di pasar itu kan berita sangat lebih penting, sentimen sangat lebih penting daripada kenyataan. Memang seperti itu kenyataannya. Kalau kita lihat kinerjanya, net profitnya kalah sama CTRA, SMRA, BSDE. Ya Pani 8%, ini 24%. Tapi pasti pecintanya, karena saham itu kadang-kadang seperti iman ya. Pasti enggak, yang penting sahamnya naik. Oke, ya. Kita lihat profitabilitasnya, net profit marginnya 8%. Tidak begitu oke kalau dibandingkan yang lain yang tadi kami sampaikan. Growth-nya juga jeblok. Ya, baik revenue, gross profit, terutama net income. Nanti kita lihat kenapa kok net income-nya jeblok. Nah, kemudian kalau dari sisi keuangan, menurut kami ya memang tidak begitu mengkhawatirkan karena debt to equity ratio-nya 0,03, sehat lah. Tapi mari kita lihat kenapa kok labanya jeblok banget. Ini laporan keuangan di kuartal 1 2025 ya. Memang ada beban keuangan dan beban pajak final yang naiknya sangat signifikan di samping pendapatan netonya yang turun. Ya, pendapatan neto turun ini sebetulnya tidak begitu anjlok kalau netonya ya. Tapi beban keuangan dan beban pajak yang tinggi membuat laba periode berjalannya itu turunnya sangat signifikan. Sudah oke ya dari sini ya. Nah, kita bicara prospek ya. Bagaimana prospeknya? Nah, kalau lihat prospek itu sebetulnya kalau versi kami ya di perusahaan seperti properti itu kita lihat persediaannya. Memang ini istimewa. Persediaan perusahaan ini tuh gila-gilaan. Bayangkan ya, dari tahun 2024 Januari yang hanya 14 triliun, ini kan dalam ribuan. Sekarang sudah di 22 triliun. Hampir ya dua kali lipat lah. Enggak, hampir naik 50%. Gede banget ya. Padahal di 31 Desember 2024 itu masih 20 triliun. Sekarang udah 22 triliun. Jadi memang kalau bicara prospek lahan yang dijual atau properti yang masih dijual itu memang masih sangat banyak dan istimewanya itu pertumbuhannya sangat signifikan. Nah, kita lihat ya, dari tanah dan bangunan siap dijual. Ya, siap jual memang di sini kelihatan naiknya lumayan ya. Bangunan dalam konstruksi itu juga lumayan naik ya, naik 758 ke 970. Nah, yang paling istimewa adalah di perusahaan ini tuh yang stoknya masih sangat banyak apa? Tanah yang sedang dikembangkan. Itu gede banget. Ya, tanah yang masih sedang dikembangkan itu gede banget. Nah, karena itu tapi kalau Anda pengen melihat prospek dalam 1 tahun ke depan, menurut kami di sini nih. Kalau prospek dalam 1 tahun ke depan, karena ini tanah yang masih sedang dikembangkan. Kalau ini kan tanah yang siap dijual dan bangunan yang siap dijual. Nah, ini kalau Anda pengen tahu yang dalam konstruksi residensial ini total unitnya 1834, komersial 2355. Kalau luas tanahnya Anda bisa lihat ya. Nah, berikutnya yang istimewa dari saham ini adalah beritanya nggak habis-habis ya. Kalau Anda pengen memilih saham, memang salah satu tipsnya adalah cari saham yang beritanya nggak habis-habis, karena itu sentimen yang akan membuat saham itu bergerak. Ya, ini salah satunya rute Trans Jabodetabek Blok M ke Pik 2 ya sudah ada. Pegolf muda bersaing di Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi pusat venue ini 10 tempat wisata Pik 2 banyak yang baru loh. 10 tempat wisata.
Luar biasa kan? Ini memang kalau dari prospek memang luar biasa. Nah, mari kita lihat sahamnya ya. Ingat lihat sahamnya. Tadi udah usahanya, kesehatannya. Nah, kalau kita lihat sahamnya, ini sudah mengalami penurunan dan peaknya itu berada di 19.000. Pernah nyampe 20.000 dalam transaksi tapi kemudian turun. Ya. Support kuatnya ada di angka ini ya. Dan kemudian kalau Anda bertanya terdekat, menurut kami terdekat itu dia mencapai 12.000 berdasarkan grafik ya, berdasarkan chart ini. Nah, kalau dari support paling kuat itu di angka 8.000. Support paling kuat. Ya, kalau bermain support resisten nyentuh 8.000 beli kan, sederhananya seperti itu. Support kedua ada di 9.500. Terdekat resisten ada di 12.000 dan sekarang harganya di 10.900. Ya, jadi kalau mencapai support terdekat masih potensi gain sekian persen lah. Tapi kalau lihat bandarmologinya, ya kita lihat bandarmologinya, asing bulan Mei ini buang sangat banyak, ya, very big distribution. Anda bisa lihat ini, foreign, ya, ini big distribution, top 1, top 3, top 5. Kalau all investor itu normal distribution. Artinya posisi saham ini itu sedang distribusi. Kalau berdasarkan ini loh ya, nanti holdernya ini soalnya sangat banyak. Nah, kita lihat 1 pekan ke belakang. Ingat 1 pekan ke belakang itu juga sama. Ya, proses distribusi. Asing ini distribusi terus ya. All investor juga sama. Walaupun normal small, berarti lokal ini banyak yang membeli. Sekarang mari kita lihat brokernya ya. Broker yang memborong saham ini adalah XLYP. Anda bisa pikirkan sendirilah XL sama YP itu kayak mana, Anda bisa pikirkan lah. Yang distribusi LG, BB, kemudian BK, AK, CP, LF ya. Nah, kita lihat transaksinya. Kalau kita lihat transaksi ini, Anda bisa lihat shadow atau ekor atas dari candlestick itu masih sangat banyak. Artinya apa? Tekanan jualnya itu masih sangat banyak. Dan kalau kita lihat volume di sini, mayoritas menurut kami ya, mulai dari sini nih, setelah peaknya ya, setelah mengalami peak di angka 19.000 dan pernah nyentuh 20.000, itu mayoritas itu jual. Merah. Ini naik tinggi volumenya tapi dihajar di sini. Cuman harganya dijaga dia. Pintar memang. Ya. Dan satu yang ingin saya sampaikan adalah ini kan business cycle ya. Expansion, peak, recession, depression, kemudian recovery. Saham juga seperti itu. Perlu diingat itu. Saham juga seperti itu. Saya ingin menyampaikan satu hal. Tidak ada yang namanya atau sangat jarang yang namanya hold saham sampai terus menerus tidak dilepas seperti Warren Buffett, itu sangat jarang. Hanya 1-2 lah. Pasti ada orang yang di sini ingin melepas, dan melepasnya saat di mana? Saat berada di puncak. Dan ingat, saham itu mendahului bisnis. Kalau bisnisnya akan berada di puncak, maka sahamnya akan berada di puncak terlebih dahulu. Akan berkembang, maka sahamnya berkembang terlebih dahulu. Ya. Nah, ini sekarang berada di saat versi kami ya. Versi kami, orang-orang yang ada di sini dan di sini ini sedang melepas. Ya. Siapa sih yang nggak mau untung? Jadi misalkan saya beli di harga 1.000 ya, take profit aja, terserah. Perusahaannya mau tumbuh lagi terserah. Jadi seperti itu. Ingat, pasar saham mendahului bisnis di dunia nyata. Kan ada sentimen mau naik maka dia akan membeli. Oleh sebab itu, secara prospek usaha memang luar biasa, tapi secara saham pada saat ini, nanti kan bisa berubah ya, pada saat ini sedang berada di fase distribusi ya. Nah, ini dari analis. Saya ambil dari Stockbit ini. Update-nya terakhir 19 Mei. Kalau dari analis mengatakan paling terdekat target dari saham ini berada di angka 15.200 ya. Target realistis di angka 20.175. Paling tinggi di angka 25.000. Jadi Anda kalau mau masuk sekarang atau mau buang sekarang atau mau hold sekarang udah ada gambaran. Kalau versi kami paling realistis dari target yang sudah disampaikan ini ada di angka 15.200.
Kenapa? Karena tadi proses distribusi yang masih cukup lumayan banyak ya, sedangkan target dari 20.000 menurut kami untuk tahun ini versi kami loh ya berat kalau melihat bandamologi yang tadi. Jadi ini kesimpulan, kalau valuasi menurut kami terlalu mahal, kinerjanya menurut kami bagus banget enggak, karena tadi turun ya labanya. Prospek masih sangat menarik, prospeknya masih sangat menarik, resiko cukup lumayan tinggi, volatilitas di saham ini cukup lumayan tinggi, potensi capital gain ada. Kalau dividen menurut kami kecil lah, sangat kecil. Jadi seperti itu, sekali lagi ini versi saham hijau, silahkan Anda jadikan pertimbangan. Tentu saja bisa berbeda dengan apa yang disampaikan di channel-channel lain dan disampaikan oleh orang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Sekali lagi kalau ada permintaan review sebuah saham, cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu saham yang Anda pilih adalah giliran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.